Pemirsa, kasus COVID-19 terus bertambah. Kabar mengejutkan datang dari artis Keisha Ratuliu dan Zaskia Sungkar yang menginformasikan bahwa bayinya terpapar COVID-19. Ukasha Muhammad Syaki, putra dari pasangan Zaskia Sungkar dan Irwansyah yang masih berusia 11 bulan, terinfeksi COVID-19 sejak beberapa hari lalu. Tak lama kemudian Irwansyah juga ikut terpapar COVID-19. Ukasha alami panas tinggi hingga 39 derajat dan alami flu. Sedangkan sebelumnya berita tidak menyenangkan juga datang dari artis Keisha Ratuliu. Bayi dari Keisha Ratuliu yang bernama Quency usia 1,5 bulan diketahui terinfeksi COVID-19 awal Februari lalu. Quency alami gejala ringan. Quency terpapar virus dari ayahnya Adi Permana. Setelah menjalani beberapa hari karantina, Keisha Ratuliu mengabarkan sang buah hati sudah sembuh dari virus tersebut. Bayi rentan terhadap COVID-19. Menurut data covid.go.id, 2,9% dari jumlah penduduk Indonesia usia balita terpapar COVID-19. Bahkan 0,5%-nya balita dapat meninggal dunia. Menurut Hopkins Medicine, umumnya gejala COVID-19 pada bayi atau anak-anak lebih ringan dibandingkan orang dewasa, seperti alami batuk, demam, sakit tenggorokan, kehilangan kemampuan indera penciuman, diare, sakit kepala, mual dan muntah, pilek atau hidung tersumbat. Beberapa gejala seperti batuk dan demam juga dialami oleh pasien COVID-19 dewasa, sementara sesak napas lebih banyak dialami pasien dewasa. Transmisi virus corona pada anak, terutama pada bayi, umumnya terjadi dari klaster keluarga. Menekankan penularan bukan melalui ASI, melainkan melalui droplet ibu atau ayahnya. Justru di dalam ASI mengandung antibodi. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui seberapa besar bahaya yang dialami bayi ketika terpapar COVID-19, sudah bersama kami Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Yogi Prawira. Selamat siang, Dr. Yogi. Selamat siang, Mas Wilson. Dok, kalau bayi positif COVID-19 ini baiknya dirawat di rumah atau di rumah sakit saja, Dok? Baik, untuk situasi saat ini ya, di mana memang sebagian rumah sakit juga dilaporkan sudah penuh, maka yang paling penting adalah pemantauan dulu. Jadi kita merawat berdasarkan kriteria derajat klinis, apakah tanpa gejala, apakah gejalanya ringan, sedang, berat, kritis, atau pasca infeksi ada namanya MISC. Kalau tanpa gejala atau gejalanya ringan, itu masih memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri terpantau. Jadi kata kuncinya ada di pemantauan. Baik. Lalu kalau di rumah sebaiknya misalnya di rumah bersama orang tuanya, seperti apa penanganannya baiknya dan apakah pemantauan ini cukup hanya melalui pesan singkat saja kepada dokternya masing-masing, Dok? Baik, jadi apa yang orang tua harus lakukan seandainya buah hatinya ini positif COVID-19 ya. Yang pertama tentu jangan panik ya, jangan panik. Kemudian yang kedua tentukan siapa yang akan jadi pengasuh ya. Pengasuh ini harus orang yang paling fit, paling sehat, kalau bisa sudah divaksin booster gitu ya, tidak punya komorbid, karena resikonya kan bisa tertular juga dari anaknya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa lakukan telekonsultasi. Sekarang sudah banyak platform ya, silakan telekonsultasi atau hubungi dokter yang biasa menangani untuk diedukasi cara untuk memantau. Nah, untuk memantau itu orang tua butuh alat-alat yang objektif ya. Ada pulse oximeter untuk melihat saturasi oksigen ya. Contohnya seperti ini nih, ya pulse oximeter. Nah, tapi memang ini untuk dewasa. Bagaimana kalau untuk bayi? Maka ini bisa dijepitkan, kalau dewasa mungkin di jempol, kalau bayi mungkin bisa di telapak kakinya gitu ya. Di jari-jari kaki maksudnya. Di beberapa jari atau kalau sudah cukup besar di jempol kaki juga boleh. Nah, kemudian mengukurnya itu harus betul
pastikan ujung-ujung kakinya, jari-jarinya itu dia kering, tidak lembab. Kemudian pada saat diperiksakan itu memang harus posisi tenang, diam. Jadi kalau pas lagi aktif gerak-gerak, nilainya akan tidak akurat ya. Kemudian kita tunggu kira-kira 1 menit, nanti kalau sudah keluar angka, maka kita harus tahu berapa nilai normal, berapa yang harus segera ke rumah sakit. Selama dia masih di atas 95%, itu artinya saturasi oksigen masih cukup baik. Tapi kalau 95 ke bawah ya, itu maka kita harus hati-hati ya, langsung lakukan konsultasi ke dokter atau dibawa ke vaskes yang menangani COVID-19. Kemudian suhu, kalau suhu saya yakin semua orang tua sudah biasa ya mengukur, tapi jangan pakai tangan meter ya, pakai gunakan termometer ya. Itu suhu normal 36,5 sampai 37,5, dikatakan demam kalau di atas 38. Laju nafas juga penting. Untuk bayi di bawah 1 tahun, kita katakan nafasnya cepat kalau di atas 50 kali per menit. Untuk bayi-bayi di bawah 1 bulan ya, itu mungkin kondisinya khusus, itu harus diperiksakan langsung mungkin. Tapi kalau bayi mungkin sekitar 1 bulan, 2 bulan, nah itu di atas 60 kali per menit. Itu dikatakan cepat. Cara menghitungnya, kita tinggal menggunakan stopwatch misalnya yang ada di HP selama 60 detik, kemudian pegang tangan kita di dada atau perut ya, dada atau perut bayi. Karena bayi biasanya nafasnya masih menggunakan otot-otot torakoabdominal kita bilangnya, jadi perutnya masih naik turun. Nah itu kita tempelkan, kemudian setiap bergerak 1 kali naik turun itu 1 kali nafas. Selama 60 detik berapa kali? Kalau dia di atas 50 kali per menit untuk bayi di bawah 12 bulan ya, sekitar 11 bulan, di atas 50 kali per menit itu cepat. Nah itu tanda bahaya, nafas cepat, kemudian mungkin demam tinggi, kemudian saturasi di bawah 95%. Selain itu tentu orang tua kan ada insting ya, maternal insting biasanya nih. Melihat bayinya biasanya aktif, biasanya mau main, biasanya nyusunya kuat. Ini kok tidur terus ya, dibangunin cenderung lemes. Nah itu tanda-tanda bahaya yang tidak bisa kita biarkan. Itu juga harus segera ke rumah sakit. Salah satu juga yang juga dipantau tanda dehidrasi ya. Yang paling objektif itu dari urin. Kalau masih pakai pampers nggak masalah, buka pampersnya sesering mungkin. Kalau bayi kan biasanya sering nih untuk buang air kecil. Kalau stainnya, urine stainnya itu warnanya kuning ya, kuning pekat, itu artinya sudah dehidrasi, atau bahkan sedikit sekali itu juga sudah dehidrasi. Beri cairan yang cukup ya, kalau masih juga kuning segera dibawa untuk diperiksakan. Baik, itu tadi beberapa indikator untuk membawa bayi ke rumah sakit jika positif COVID-19 ya dok. Nah lalu bagaimana dengan pemberian ASI nih dok? Bisakah mungkin ibu yang berstatus negatif memberikan ASI kepada bayi yang positif? Atau mungkin ibu yang positif juga apakah masih tetap bisa memberikan ASI kepada bayi yang positif statusnya, Dr. Yogi? Baik, jadi tentang ASI ya, memang dari WHO juga menekankan ASI tetap bisa diberikan ya, baik status ibunya tadi, ibu positif, bayi negatif ataupun sebaliknya. Yang penting sekarang kalau namanya ibu menyusui tentu dia harus sehat ya. Kalau ibunya positif tapi dirawatnya di ICU tentu tidak memungkinkan. Tapi kalau ibunya positif tanpa gejala atau gejala ringan, mungkin masih boleh menyusui langsung. Tapi ingat, virus ini bisa menular dan bayi tidak kebal. Jadi kalau ibu positif, bayi negatif, maka pastikan ibu menggunakan protokol kesehatan yang sesuai. Pakai masker dengan cara yang benar ya, menutup hidung dan mulut ya. Antara kenyamanan dan keamanan itu ada balance-nya ya. Kalau terlalu nyaman, elus sekali biasanya tidak aman gitu ya. Yang disarankan tentu menggunakan masker medis saat ini. Itu maskernya bisa bertahan mungkin sekitar 4 jam ya. Kalau lebih dari 4 jam biasanya sudah lembab, kemampuan filtrasinya juga berkurang. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi ya. Kemudian bisa menyusu langsung, bahkan ada pasif transfer antibodi. Kalau ibunya positif, bayinya negatif ya, bayinya dapat antibodi dari ibunya. Kemudian setelah menyusui, bayinya sudah kenyang, pisahkan ya. Jadi jangan tidur berdampingan, pisahkan. Tetap jaga jarak di dalam ruangan. Bisa diagonal, jarak sebaiknya sih sekitar 2 meter, dan pastikan ventilasi di ruang menyusuinya itu dia cukup baik ya, ada udara segar yang masuk, paling bagus ventilasi alamiah. Baik. Lalu bagaimana dengan long COVID bayi dok? Apakah bayi juga akan bisa mengalami long COVID? Dan kalau long COVID ini apakah penanganannya sama seperti tadi COVID sebelumnya?
Baik, jadi sebelum long COVID ya, yang itu definisinya kan lebih dari 12 minggu dari positif ya, dia masih ada gejala menetap. Mungkin saya akan mengingatkan satu kondisi yang lebih mungkin terjadi pada anak kan 0 sampai 18 tahun ya, itu namanya MISC, terjadinya antara 2 sampai 6 minggu dari infeksi COVID ya. Jadi misalnya terinfeksi saat ini, kondisi baik-baik saja, tapi kemudian sebulan kemudian timbul demam tinggi, muntah-muntah, ruam-ruam kemerahan atau lidahnya merah ya, matanya kadang-kadang merah tanpa ada sekret, kemudian ada pembesaran leher ya, jadi kelenjar di leher, maka itu tidak harus langsung ke dokter untuk menyingkirkan kemungkinan multisystem inflammatory syndrome in children, yaitu sindrom peradangan hebat di berbagai sistem organ yang terjadi pada anak-anak sekitar 2 sampai 6 minggu pasca infeksi COVID, gitu ya. Itu salah satu tanda yang harus tetap dipantau. Jadi misalnya tadi dinyatakan sudah sehat, jangan berhenti memantau di situ, ya. Pantau minimal 2 sampai 6 minggu sesudah dinyatakan sehat tadi, ya tanda-tanda yang tadi saya sampaikan. Baik. Kemudian kalau untuk long COVID itu sesudah 12 minggu. Terus terang untuk anak sudah mulai ada laporan ya, kalau long COVID juga berisiko terjadi pada anak, bukan hanya pada dewasa. Baik. Terima kasih Dr. Yogi Prawira atas informasinya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari perbincangan ini. Semoga perbincangan kita bisa didengarkan oleh ibu-ibu yang lain sehingga tahu menanggapi atau menangani anaknya yang positif COVID-19. Terima kasih dokter, sehat selalu.